Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema pada kali ini akan mengangkat tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Baik itu qaulan au fi'lan au taqriran au sifatan. Semua yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapannya, perbuatannya, ketetapannya maupun sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang menuntunnya. Itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya akhlak Rasul, begitu mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah memuji kepribadian Rasulullah, sampai-sampai Allah memuji akhlak Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu adalah akhlak berjalan, Al-Quran berjalan. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, kepribadian yang model apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dicaci maki, tidak pernah marah, diludahi senyum, dilempari kotoran, dibalas dengan kebaikan. Model akhlak seperti apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kata Sayyidah Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan, akhlak Rasul adalah akhlak seperti akhlak Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarannya adalah Al-Quran berjalan. Seperti apakah Al-Quran itu? Maka lihat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah menyinggung di dalam surah Al-Ahzab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pribadi uswah hasanah, suri tauladan yang baik, maka ketika kita ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin seperti Rasulullah dalam soal muamalah, maka contohlah muamalah Rasulullah. Kalau ingin kita bahagia rumah tangganya, maka contohlah bahagia seperti rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin sukses memimpin sebagai pemimpin dunia, yang disegani bukan hanya lawan, bukan hanya kawan, tetapi lawan-lawannya pun segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tirulah seperti kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin menjadi seorang suami teladan di mata anak dan istrinya, maka teladanilah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendeknya semua aspek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita, termasuk bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu riwayat mengatakan bahwa kedermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedermawanannya laksana lebih cepat daripada angin yang bergerak. Masya Allah, angin yang bergerak itu saja luar biasa cepatnya. Tetapi kecepatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soal berderma lebih hebat dari
tiupan kencangnya angin itu. Inilah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali Rasulullah melewati, ingin datang ke masjid, melewati satu tempat tertentu, rumah tertentu, setiap lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diludahi. Lewat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diludahi. Apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diludahi, senyum. Setiap diludahi, senyum. Diludahi, senyum. Satu ketika, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasul lewat, tidak ada yang meludahi. Rasul mencari-cari, kemana yang biasa meludahiku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bergegas ke masjid. Setelah memimpin sholat berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, tahukah engkau siapa yang biasa meludahiku? Siapa dia? Dan kemana kok hari ini tidak ada yang meludahi?" Lalu kemudian para sahabatnya menjawab, "Ya Rasul, yang biasa meludahimu itu ternyata dia sedang sakit." Lalu apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mungkin girangnya, Masya Allah ya, yang biasa meludahi kita, yang biasa melawan kita, mendolimi kita, mungkin sebagian kita ada yang gembira ketika dia tertimpa musibah, tertimpa sakit, tetapi tidak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas pulang, lalu menemui istri tercintanya, "Wahai Aisyah, ada makanan apa di rumah?" Lalu kata Aisyah, "Ada tuh ya Rasul, sekedarnya roti." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Aisyah untuk membungkuskan. Kata Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hendak engkau kemana? Mau kemana engkau ya Rasul?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku ingin menengok orang yang biasa meludahiku setiap hari." Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bergegas menemui orang yang biasa meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengetuk pintunya, "Assalamualaikum." Lalu siapa itu? Lalu ketuk pintunya, "Assalamualaikum." Siapa? Masuk saja. Gak ada orang di rumah. Silakan masuk saja. Begitu mengetuk ketiga kali, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa engkau?" Lalu Rasulullah, "Saya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bergetar orang yang biasa meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bergumam, "Wahai Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah, teman-temanku saja, teman-teman sejawatku saja belum menengokku, tetapi engkau yang biasa aku ludahi ya Rasul, engkau sudah menengokku. Saksikan wahai Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah, hari ini aku bersaksi memeluk agama Islam, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ini karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlaknya kemudian merubah orang yang bengis mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lain Rasulullah ketika berdakwah di Bukit Taif, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi berdakwah di Bukit Taif, bukannya mendapatkan sambutan, bukannya mendapatkan reward datang, disambut dengan sukacita, dengan gembira, dengan gegap gembita. Tetapi yang dilakukan oleh mereka kaum Taif bukannya menyambut Rasul, tetapi justru sambitan demi sambitan. Sehingga satu riwayat mengatakan pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah, kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah, sampai Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam marah kepada kaum Taif sehingga menawarkan satu ultimatum, dan ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, andai engkau mau
maka akan aku timpakan bukit Taif kepada penduduk Taif. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, jangan wahai Jibril. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambitan itu dijawab dengan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Doa yang populer yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum Taif. Kata Rasul, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka dalam kondisi tidak tahu, karena mereka belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memusuhi kita bisa jadi dia tidak tahu atau belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bisa jadi bengis kepada orang Islam, bisa jadi doakan mereka, bisa jadi mereka belum mendapatkan hidayah, dan suatu ketika bisa jadi akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan di dunia bagaimana para pemimpin-pemimpin dunia, orang-orang yang benci terhadap Islam, benci kepada Rasulullah, membuat karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggendong bom, lalu mengangkat pedangnya seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Islam itu adalah agama perang, seolah-olah Islam itu ajaran teroris. Bagaimana kebencian mereka. Doakan saudaraku, para pemirsa TV One, bisa jadi mereka yang benci terhadap Islam, benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah hari ini, doa-doa kita mustajab, lalu mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu mahal. Meskipun Nabi sekalipun meminta hidayah kepada Allah, ketika Allah tidak mendatangkan hidayah, maka hidayah itu tidak datang kepada Nabi sekalipun. Bagaimana kisah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, anak kandung dari Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam yang bernama Kan'an. Dia tidak mengikuti, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, yakni Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Justru dia mengikuti apa yang diajak oleh kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bahtera yang ditimpakan kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam dan umatnya, mereka justru bukan beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, yakni Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka justru menaiki bukit, menaiki gunung, termasuk anaknya, dan pada akhirnya anaknya yang bernama Kan'an tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai paman yang sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Bagaimana cintanya Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Talib alaihi salat, Abu Talib yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Biarpun dia paman kandung Rasulullah, biarpun dia sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika Allah tidak mendatangkan hidayah, maka Abu Talib wafat dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hidayah, begitu mahalnya. Maka senjata yang terbaik adalah doa. Orang yang memusuhi Islam, memusuhi kita, maka doakan. Insya Allah dengan doa itu kemudian menjadikan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk saling berkasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat. Adanya agama ini rahmatan, menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, bukan hanya lil muslimin, tetapi rahmatnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatnya Islam itu, tetapi rahmatan lil alamin, untuk alam jagat raya ini, termasuk agama yang lain juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya petunjuk untuk umat Rasulullah, untuk petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi petunjuknya juga untuk umat yang lain. Jamaah sekalian, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita semua akan mengarah kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi satu-satunya yang akan memberikan syafaatul uzmah kepada umatnya, bukan hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi untuk umat-umat sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika di padang mahsyar, semua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, sibuk dengan dirinya masing-masing. Seorang ayah sibuk dengan dirinya, tidak memikirkan anak dan istrinya. Seorang istri tidak memikirkan anaknya, seorang suami tidak memikirkan anak istrinya, tetapi sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada umat-umat yang meminta syafaat, pertolongan dari para nabi. Ada yang datang kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, "Wahai Adam, kami minta syafaatmu." Lalu apa kata Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam? "Aku saja," kata Nabiullah Adam, "dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala." Maka silakan minta syafaat kepada nabi yang lain. Diantaranya minta kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Lalu kata Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, "Jangankan aku memberikan syafaat kepadamu, anakku saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Sampai selesai minta syafaat kepada para nabi, lalu kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzmah, pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan orang-orang penduduk bumi ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia setitik iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sedikit kebaikan, lalu Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatul uzmah. Lalu dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka diberikan syafaat. Maka salah satu yang akan memberikan syafaat salah satunya adalah pembacaan Al-Quranul Karim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih." Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Bacalah banyak-banyak Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran kita, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, bacaan Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada yang membacanya. Maka para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan hendaknya kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian semuanya menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan kita sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tindakan kita sebagaimana tindakan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerak langkah kita tidak ada kita langkahkan kecuali gerak langkah kita sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkeluarga seperti keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bernegara seperti bernegaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendeknya, semua yang kita lakukan semuanya menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menyandarkan pribadi kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka kelak nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengajak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah semua, bersalawatlah kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah mentawassulkan kepada Rasulullah, gerak langkah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat bukan hanya di dunia, lebih-lebih dia akan selamat di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Inilah yang kita senantiasa inginkan, seperti doa kita yang senantiasa kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka doa ini dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana, ya Rabb, Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Yang kita mohon adalah kebaikan. Kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan pribadi, kebaikan dalam bersosial masyarakat, kebaikan dalam bekerja, kebaikan dalam segala hal, dalam bisnis, dan lain sebagainya. Di dunia kita bahagia. Dan para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya bahagia di dunia. Buat apa bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat? Tentu yang kita minta adalah bahagia di dunia, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga hasanah. Ketika dunianya bahagia, insyaallah akhiratnya bahagia. Dan yang kita minta adalah kedua-duanya seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah di dunia, hasanah juga di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan jamaah sekalian, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita hasanah di dunia, hasanah di akhirat, tetapi kita dijauhkan juga dari siksa api neraka. Baik neraka di dunia, yakni kesengsaraan, tetapi juga di akhirat terjauh dari siksa api neraka. Inilah yang kita semua harapkan, baik duniawinya, baik juga ukhrawinya. Sehingga kalau kita sudah ini capaiannya, gerak langkah kita sudah terukur. Kalau kita ngomong, tentu ngomongnya yang manfaat. Yang kita punya, harta kita akan kita bagi kepada yang lain dengan cara bersedekah. Dan ilmu yang kita punya, lalu kita transferkan kepada yang lain. Karena ilmu yang kita punya ini juga akan dipintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang guru akan dimintai pertanggungjawabannya, sampai seorang RT, sampai tingkatan presiden akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semuanya seperti uswah hasanah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan bertemu dan berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.